Dalam sekejap, alam guntur surgawi berubah menjadi lautan pertumpahan darah. Di fragmen barat, formasi tempat Sheng Hong Hu dan Zhan Gongli berada mulai berfluktuasi hebat. Para kultivator berusaha menghancurkannya, hingga akhirnya formasi tersebut pecah dan sebuah lubang gelap terbuka, memancarkan energi spiritual surgawi yang sangat padat ke langit. Banyak kultivator tergoda dan langsung menerobos masuk. Namun, Sheng Hong Hu dan Zhan Gongli memilih untuk tetap diam karena menyadari bahwa formasi itu terlalu mudah dihancurkan. Kecurigaan mereka segera terbukti. Ledakan dan jeritan terdengar dari dalam terowongan sebelum terowongan tersebut runtuh, membunuh seluruh kultivator yang berada di dalamnya. Tidak lama kemudian, 9 fragmen alam guntur surgawi bergetar hebat dan 9 formasi merah muncul di atasnya. Salah satu fragmen tiba-tiba runtuh, tetapi kehancuran itu bukan berasal dari serangan luar. Justru kekuatan mengerikan yang melampaui Nirvana Scryer meledak dari dalam. Dari pusat fragmen, sebuah lengan terputus muncul. Ternyata lengan tersebut telah disegel selama bertahun-tahun. Setelah segelnya terbuka, 7 fragmen lainnya ikut runtuh. 2 lengan, 2 kaki, tengkorak bermata 1, serta batang tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian mulai terbang menuju pusat alam guntur surgawi. Bagian-bagian tubuh itu bergerak dengan kecepatan yang bahkan melampaui para kultivator. Tengkorak tersebut bahkan mampu melahap kultivator yang ditemuinya, menghancurkan tubuh mereka dan menyerap jiwa asal mereka. Setiap jiwa yang ditelan membuat cahaya mata kirinya semakin terang. Di tengah kekacauan itu, Wang Lin dan Li Yuan bergerak menuju barat ketika aura suram yang sangat kuat menyelimuti kehampaan. Tak lama kemudian, cahaya merah muncul dari kejauhan. Di dalam cahaya tersebut, Li Yuan melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah lengan terputus yang sedang melesat menuju pusat alam guntur surgawi. Wang Lin segera menarik Li Yuan menjauh ketika lengan terputus itu muncul di hadapan mereka. Lengan yang berlumuran darah tersebut memiliki 5 jari kurus dengan kuku tajam yang mampu merobek kehampaan. Tanpa peringatan, lengan itu mengayunkan tangannya dan 5 retakan spasial langsung melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin segera mengeluarkan petir ungu dari jiwa asalnya, tetapi lengan tersebut justru menangkap dan menyerapnya. Wang Lin kemudian menggunakan cap fragmen dan menebas dengan pedang surgawi, namun lengan itu tetap mampu menghindari serangannya. Bahkan ketika 5 retakan spasial kembali mengejarnya, Wang Lin terpaksa membuka mata ketiganya untuk menghapus retakan tersebut. Dengan tato Beast Bone, Wang Lin berhasil mengubah 3 tetes darah dari lengan itu menjadi batu dan menyimpannya. Namun, ia segera menyadari bahwa lengan tersebut terlalu berbahaya. Kekuatannya telah mencapai puncak korporeal yang dan bahkan mendekati Nirvana Scryer. Wang Lin terus mengejarnya dan kembali menyerang dengan Heavenly Chop. Tebasan tersebut membelah kehampaan, sementara Cup Fragment menghantam lengan itu hingga terluka. Namun, bukannya melawan Wang Lin, lengan tersebut justru berbalik menyerang sekelompok kultivator dari sebuah keluarga kultivasi. Dalam sekejap, seluruh kultivator Ascendant itu dibantai. Jiwa asal dan energi asal mereka diserap, membuat cahaya merah pada lengan tersebut semakin kuat. Lukanya pulih, bahkan kekuatannya meningkat setelah melahap para kultivator tersebut. Tak lama kemudian, sebuah kaki terputus muncul dari kejauhan. Menyadari situasinya semakin berbahaya, Wang Lin segera membawa Li Yuan pergi. Sementara itu, 8 bagian tubuh yang terputus mulai berkumpul menuju pusat alam guntur surgawi. Ketika seluruh bagian tubuh akhirnya menyatu, terbentuklah seorang pria berambut putih dengan tubuh penuh luka dan hanya memiliki 1 mata. Dialah King Shui, sosok mengerikan yang pernah disegel di alam guntur surgawi. Setelah bebas, King Shui menghancurkan fragmen ke-9 dan mengambil kembali mata kanannya yang menyimpan G-Realm. Namun, setelah bertahun-tahun disegel dan melewati perang alam surgawi, kekuatan King Shui hanya tersisa sekitar 10%. Untuk memulihkan kultivasinya, ia memutuskan melahap para kultivator di alam guntur surgawi. Target pertamanya adalah gerbang celestial. Wang Lin dan Li Yuan bersama ribuan kultivator lainnya berusaha melarikan diri. Tetapi sebelum mereka mencapai gerbang, kabut merah tiba-tiba memenuhi langit. Sosok berambut putih muncul dari dalamnya. Dengan satu serangan,
beberapa kultivator Ascendant langsung hancur menjadi kabut darah. Bahkan jiwa asal mereka tidak sempat melarikan diri dan ikut dilahap. Kemunculan pria berambut putih membuat ekspresi seluruh kultivator di sekitar gerbang celestial berubah drastis. Dalam sekejap, lebih dari 10 kultivator tewas dan tubuh serta jiwa asal mereka langsung dilahap. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang sadar bahwa sosok di hadapan mereka bukanlah lawan yang bisa dihadapi dengan mudah. Seorang kultivator berjubah emas pada tahap Illusory Yin akhirnya maju. Ia melepaskan 13 pedang terbang bersama kultivator lainnya untuk menghentikan pria berambut putih tersebut. Namun, pria itu justru menghilang dan muncul tepat di dekat guntur gerbang celestial. Dengan satu segel, ia menekan guntur merah raksasa hingga menyusut dengan cepat. Jika gerbang tersebut menghilang, seluruh alam guntur surgawi akan tertutup dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Para kultivator akhirnya menyerang secara bersamaan. Namun, kecepatan pria berambut putih terlalu mengerikan. Ia menghilang dari hadapan serangan dan muncul di belakang seorang kultivator Ascendant tahap akhir. Tangannya langsung menembus tubuh korban, menghancurkan jiwa asalnya, lalu melahap seluruh energi asalnya. Bahkan kultivator berjubah emas yang sebelumnya memimpin serangan, akhirnya berubah menjadi kabut darah dan ikut dilahap. Saat jumlah kultivator yang datang semakin banyak, pria berambut putih justru semakin leluasa membantai. Ia menggunakan mantra surgawi dan tubuhnya terbelah menjadi 2, kemudian 4, hingga akhirnya terbentuk 32 klon. Seluruh klon menyebar dalam radius 10.000 kaki dari gerbang celestial dan mulai membantai siapapun yang berada di wilayah tersebut. Jeritan kematian memenuhi langit. Sebagian besar kultivator bahkan tidak sempat melakukan perlawanan sebelum tubuh dan jiwa asal mereka dihancurkan. Hanya kultivator Illusory Yin yang memiliki kesempatan mendekati gerbang. Tetapi mereka pun akan langsung dihabisi begitu pria berambut putih muncul di hadapan mereka. Semakin banyak kultivator yang dilahap, tubuh pria berambut putih yang awalnya kurus mulai mengembang. Auranya juga terus meningkat, sementara cahaya merah di matanya semakin terang. Alam guntur surgawi berubah menjadi tempat pembantaian, sedangkan gerbang celestial semakin mengecil dan mendekati kehancuran. Dalam situasi tersebut, seorang kultivator Illusory Yin bahkan memilih menghancurkan jiwa asalnya sendiri. Ledakan energi asal yang dahsyat mengguncang kehampaan. Tetapi pria berambut putih hanya mengerutkan kening dan menyerap seluruh energi yang tersisa. Di tengah keadaan yang semakin putus asa, Zhan Gongli akhirnya tiba bersama lebih dari 10 kultivator Illusory Yin. Dari arah lain, Tang Yanfeng juga datang bersama kelompoknya. Mereka langsung melancarkan serangan sebelum pria berambut putih sempat kembali membantai para kultivator di sekitar. Serangan pertama membuat pria berambut putih harus menghadapi banyak kekuatan sekaligus. Salah satu kultivator bahkan memilih meledakkan dirinya sendiri ketika ditangkap. Namun, saat pria berambut putih hendak menyerap energi ledakan tersebut, sebuah energi pedang yang dipenuhi kekuatan guntur tiba-tiba menebas dari kejauhan. Serangan itu berasal dari Sheng Gonghu. Tang Yanfeng segera menggunakan kabut putih untuk membatasi pergerakan pria berambut putih. Zhan Gongli menyerbu dengan tungku tembaganya. Sementara Sheng Gonghu terus melancarkan energi pedang yang dipenuhi guntur. Ketiganya akhirnya menyerang bersama, dan beberapa kultivator korporeal yang lainnya turut bergabung ke dalam pengepungan. Lebih dari 10 kultivator Illusory Yin juga menggunakan seluruh kekuatan dan harta mereka untuk mempersempit ruang gerak pria berambut putih. Untuk pertama kalinya, sosok mengerikan itu benar-benar menghadapi pengepungan dari banyak kultivator kuat. Namun, di luar medan pertempuran, 32 klonnya masih terus bergerak. Mereka membantai kultivator yang mencoba mendekati gerbang celestial. Bahkan ketika para kultivator lain berusaha memanfaatkan pertarungan tersebut untuk melarikan diri, mereka tetap tidak mampu melewati jarak 10.000 kaki. Gerbang celestial terus menyusut. Semakin sedikit waktu yang tersisa, semakin banyak kultivator yang berusaha menerobosnya dengan putus asa. Di satu sisi, Sheng Gonghu, Zhan Gongli, Tang Yanfeng, dan para kultivator kuat lainnya berusaha menahan pria berambut putih. Di sisi lain, 32 klonnya terus menciptakan pembantaian tanpa akhir. Wang Lin telah lebih dulu membawa Li Yuan,
menjauh lebih dari 500 meter ketika pria berambut putih muncul. Dari kejauhan, jeritan para kultivator yang dibantai terus terdengar, membuat ekspresi Wang Lin semakin suram. Ia sempat melihat Sheng Hu, Zhang Konglie, dan Tang Yanfeng yang sedang mengepung pria berambut putih. Tetapi Wang Lin tetap tidak bergerak. Ia tahu kekuatan pria itu terlalu mengerikan, bahkan lebih kuat daripada leluhur darah. Yang paling menakutkan adalah kemampuan pria berambut putih untuk terus meningkatkan kultivasinya setiap kali melahap seorang kultivator. Jika pembantaian ini terus berlangsung, kekuatannya hanya akan semakin sulit dibendung. Wang Lin kemudian memutuskan membawa Li Yuan keluar menggunakan sebuah mantra yang belum sepenuhnya ia kuasai. Mantra tersebut memungkinkan seseorang menyatu dengan dunia dan melewati kehampaan, tetapi membawa orang lain memiliki risiko besar. Li Yuan tetap memilih untuk percaya kepada Wang Lin. Wang Lin perlahan menenangkan pikirannya, hingga akhirnya perasaan menyatu dengan dunia muncul kembali. Riak mulai menyebar di bawah kakinya, lalu Wang Lin meraih Li Yuan, dan keduanya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Di sisi lain, pertempuran semakin brutal. Pria berambut putih mengeluarkan layar cahaya merah yang bahkan tidak mampu ditembus oleh serangan Sheng Hu, Zhang Konglie, Tang Yanfeng, dan dua kultivator korporeal yang lainnya. Serangan mereka justru terpental dan membuat mereka terluka. Ketika layar cahaya itu meluas, siapapun yang menyentuhnya langsung kehilangan daging. Tubuh menjadi kering, jiwa asal runtuh, dan seluruh energi asal diserap. Namun, saat pria berambut putih hendak melanjutkan pembantaian, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah serius. Ia merasakan Dao yang menyatu dengan dunia. Wang Lin ternyata telah berhasil menggunakan teknik tersebut. Namun, pria berambut putih segera menyadari bahwa Wang Lin belum sepenuhnya menguasainya. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menciptakan 5 retakan spasial besar dan memaksa Wang Lin keluar dari kehampaan. Wang Lin akhirnya muncul sekitar 500 kaki dari gerbang celestial dengan Li Yuan yang terluka akibat perjalanan tersebut. Tanpa membuang waktu, Wang Lin langsung melempar Li Yuan menuju gerbang yang sudah menyusut seukuran kepalan tangan. Pria berambut putih segera mengejar. Wang Lin menggunakan seluruh energi asalnya dan membentuk pusaran yang dipenuhi petir, kemudian meledakkannya tepat ketika pria tersebut muncul. Ledakan besar mengguncang kehampaan, tetapi pria berambut putih justru menghirup seluruh energi dari pusaran yang runtuh dan menyerapnya. Wang Lin tidak memiliki waktu untuk terkejut. Ia segera mengejar Li Yuan dan memerintahkannya mengaktifkan tungku guntur. Li Yuan yang masih kebingungan akhirnya mengeluarkan tungku guntur tepat ketika tubuhnya menyentuh gerbang celestial. Cahaya dari tungku langsung membungkus tubuhnya dan membawanya keluar. Wang Lin juga mengeluarkan tungku guntur dan bersiap meninggalkan alam guntur surgawi. Namun, pria berambut putih akhirnya bergerak. Dengan satu perintah, gerbang celestial yang tersisa langsung runtuh dan menghilang. Wang Lin terpaksa melarikan diri melalui kehampaan seorang diri. Tetapi pria berambut putih jauh lebih cepat. Dalam satu langkah, ia telah menyusul Wang Lin dan mengayunkan tangannya ke arah punggung Wang Lin. Seluruh jalur pelarian Wang Lin langsung tertutup oleh retakan spasial. Dari kejauhan, Sheng Hu menatap dengan penuh harapan, sementara Zhang Konglie juga terlihat serius. Tang Yanfeng justru menunggu dengan dingin karena menurutnya, bahkan 5 kultivator korporeal yang bersama para kultivator ilusori Yin tidak mampu menghadapi pria berambut putih. Kini Wang Lin menjadi pusat perhatian seluruh kultivator di alam guntur surgawi. Bukan hanya Sheng Hu, Zhang Konglie, Tang Yanfeng, dan para kultivator korporeal yang mengawasinya, tetapi juga hampir semua kultivator dari berbagai keluarga. Penyebabnya adalah Wang Lin berhasil mengirim Li Yuan keluar melalui gerbang celestial, menjadikannya kultivator pertama sekaligus satu-satunya yang berhasil meninggalkan alam guntur surgawi. Namun, Wang Lin sendiri justru berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Seluruh jalan pelariannya telah ditutup oleh pria berambut putih. Segel tak terlihat memenuhi kehampaan di sekelilingnya, membuat indera ilahi Wang Lin merasakan seolah-olah ada pisau tajam di setiap arah. Bahkan teleportasi tidak dapat digunakan.
Pria berambut putih tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan mengulurkan cakar menuju jantungnya. 5 retakan spasial langsung melesat dengan kecepatan mengerikan. Dalam situasi kritis, Wang Lin mengangkat jarinya dan menggunakan panggil angin. Angin hitam yang mengerikan langsung memenuhi kehampaan, bahkan membuat sosok Wang Lin tampak seperti iblis. Dari angin tersebut terbentuk seekor naga hitam yang menerjang pria berambut putih. Angin yang dikeluarkannya memiliki kekuatan untuk memadamkan seluruh kehidupan. Pria berambut putih langsung mengenali teknik tersebut sebagai panggil angin, teknik milik Kaisar Langit Baifan. Namun, Wang Lin tidak memberikan jawaban dan terus menyerang. Pria berambut putih kemudian menggunakan teknik tanah runtuh, menciptakan retakan besar yang bertabrakan dengan naga hitam. Benturan kedua kekuatan itu mengguncang kehampaan. Pertarungan berlangsung semakin sengit. Wang Lin menggunakan petir merah, Chap Fragment, Tato Beast Bone, hingga Heavenly Chop secara beruntun. Namun, pria berambut putih mampu menghadapi semuanya. Bahkan Heavenly Chop yang berasal dari pedang surgawi berhasil dihancurkannya dengan satu tangan. Wang Lin menyadari bahwa serangan biasa tidak akan cukup. Ia kemudian menyerap energi asal dalam jumlah besar menggunakan setengah tubuh darah. Energi tersebut mengalir deras ke dalam tubuhnya, bahkan membuat tubuh Wang Lin mulai tidak mampu menahannya. Namun, ia tetap memaksakan diri. Angin hitam yang jauh lebih kuat kembali muncul. Kali ini satu naga hitam berubah menjadi 2, lalu 3. Ketiga naga tersebut mengepung pria berambut putih dari segala arah dan terus mengembuskan angin dingin yang mengerikan. Wang Lin kemudian melemparkan tubuh darah yang telah dipenuhi energi asal ke arah musuhnya. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh kehampaan. 3 naga hitam dan ledakan tubuh darah menciptakan kekuatan yang bahkan membuat ruang itu sendiri mulai runtuh. Para kultivator di sekitar terpaksa mundur, sementara Wang Lin segera bersiap menggunakan teknik menyatu dengan dunia untuk melarikan diri. Pertarungan tersebut membuat seluruh kultivator terdiam. Sheng Hu dipenuhi kegembiraan dan rasa hormat terhadap Wang Lin semakin tinggi. Zhang Konglia juga menyaksikan dengan serius. Sementara itu, Tang Yanfeng justru dipenuhi ketakutan karena menyadari bahwa keputusan untuk tidak menyerang Wang Lin sebelumnya ternyata telah menyelamatkan hidupnya. Namun, tepat ketika Wang Lin hendak menghilang ke dalam kehampaan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah kekuatan misterius tiba-tiba memutus hubungan jiwa asal Wang Lin dengan tubuhnya. Jiwa asal Wang Lin ditekan, sementara jiwa lain mulai terbentuk di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin sepenuhnya dikuasai oleh pria tua misterius yang sebelumnya pernah meminjam tubuh binatang guntur. Pada saat yang sama, dari reruntuhan kehampaan muncul sebuah patung hitam. Patung itu retak dan seorang pria parubaya berambut hitam keluar dari dalamnya. Wajahnya mirip dengan pria berambut putih, tetapi tubuhnya jauh lebih muda dan tidak memiliki luka. Dari patung hitam tersebut, ia membentuk sebuah tombak hitam. Pria parubaya itu kemudian mengakui kekuatan Wang Lin. Ia menyebut mantra surgawi Baifan, pedang surgawi Qing Xuang, harta Master Carefree, serta tubuh Wang Lin yang memiliki kecocokan dengan dewa surgawi. Menurutnya, Wang Lin adalah kultivator ki paling kuat yang pernah ditemuinya sejak terbangun. Namun, tubuh Wang Lin yang kini dikuasai pria tua misterius itu sama sekali tidak gentar. Dengan kekuatan yang mampu mengendalikan langit dan bumi, ia mengumpulkan energi putih menjadi sebuah bola cahaya dan langsung menyerang pria parubaya tersebut. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria parubaya itu berubah serius. Ia mengangkat tombak hitamnya, mengumpulkan cahaya merah dari kehampaan, lalu melancarkan serangan balasan.